Pimpinan daftar pimpinan. Pak dari Bimo. Serambi Mekah. Pak Bimo daftar. Lewat Zoom. Pak Bimo. Ya. Daftar. Ya. Saya persilakan dulu nih. Dari tadi menunggu. Baik. Pak Rafli. Terima kasih. Terima kasih ketuaku yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu. Dari mana ini anunya posisinya? Posisinya dari mana? Nama saya Rafli Kande, fraksi PKS Dapil Aceh. Merdeka! Kalau Aceh tidak merdeka, Pak. Bahaya itu. Kalau Aceh sama Papua ini jangan salah merdeka, Pak. Merdeka jiwa untuk bangsa yang kita cintai. Pak Rafli dari mana ini mesumnya? Seperti kita pernah kunjungan reses komisi kemarin ke Aceh. Itu di Sabang ada potensi geotermal. Itu ada gunung berapi Jaboy, itu berpotensi lebih kalau untuk kapasitas Sabang, bahkan bisa untuk industri. Jadi cobalah teman-teman PGE melakukan studi ke sana. Lakukan studi ke sana, ke Sabang. Ini mobil khusus untuk dapil saya di Sabang. Cukup, kalau hari ini kasihan banget ya, kalau memang harus pakai generator, itu biayanya besar sekali. Itu coba dipikirkan supaya kita memang fokus serius, supaya kita mendapatkan hasil juga yang maksimal. Ada doa dari masyarakat. Kemudian untuk PHE, teman-teman PHE ini coba diperhatikan. Saya akan bacakan satu PP pemerintahan Aceh nomor 23 tahun 2015. Ya, karena Aceh dengan perjanjian MOU Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka yang sudah dilakukan, itu melahirkan beberapa butir-butir MOU. Dan di dalam PP-nya ada berbunyi tentang pengelolaan minyak dan gas yang ada di Aceh. PP 23 2015 itu berbunyi 2015 loh. BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh, Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu, agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberi manfaat dan penerima yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini perintah undang-undang. Coba teman-teman Pertamina ini diperhatikan. Ya, sudah 7 tahun. Wilayah kerja Pertamina yang ada di Aceh yang hari ini itu semestinya sudah diserahkan kepada pemerintah Aceh melalui regulator yang namanya BPMA. 7 tahun diulur-ulur. Ini kejahatan. Ini diskriminasi. Nggak boleh, kita nggak mau perang lagi. Kita nggak mau lagi perang. Menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ribuan sumur minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat, yang di-backing oleh oknum-oknum yang bekerja di wilayah kerja Pertamina. Di wilayah kerja Pertamina di Rantau Perla, di timur utara Aceh, itu ribuan. Dan menelan korban mungkin sudah ratusan jiwa meninggal dunia. Meledak dan sebagainya. Karena kenapa? Karena pengelolaan migas secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak berdasarkan kepada kajian keilmuan. Dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja. Dan yang lebih jelek lagi, seluruh hasil itu, hasil minyak yang didulang oleh masyarakat itu diterima oleh koperasi Pertamina yang ada di Medan. Ini lebih jahat dari Belanda. Catat ini aspirasi dari Aceh. 2015, perintah undang-undang sudah mengatakan bahwa 12 mil dari garis pantai itu menjadi kewenangan daripada pemerintah Aceh. Diserahkan regulasinya, regulatornya melalui BPMA, bukan SK Samigas.
Nah, hari ini ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ketua yang terhormat, tolong dihormati perjanjian ini. Tolong dihormati undang-undang yang sudah dibuat. Tolong ini dihormati. Ini pada enggak semua, teman-teman Komisi 6 harus enggak semua. Ini perintah undang-undang. Perintah undang-undang nomor 23 2015 sudah berselang 7 tahun. Apa yang mau diharapkan? Kita berharap Aceh akan bangun, Aceh akan semakin hebat, berdiri mandiri di dalam kehormatan NKRI itu sendiri. Sementara kebijakan tidak berpihak kepada Aceh. Ini tolong diperhatikan. Dicatat ini betul. Substansinya, teman-teman Pak? semuanya. Substansinya itu. Substansinya wabil khusus untuk Pertamina. Ayo sekarang serahkan itu kembali kepada pemerintah Aceh melalui BPMA. Dengan lembut hati, dengan sadar hati saya ingin mengatakan bahwa kemauan kita adalah bagaimana membangun kemandirian Aceh hingga dipandang menjadi martabat tinggi pemerintah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aspirasi dari Nanggroe Aceh Darussalam sudah luar biasa, Pak, kebijakan pusat untuk daerah istimewa Aceh ini melebihi daerah-daerah lain, tapi ada hal yang mungkin dianggap kurang dari apa yang disampaikan Pak Rafli. Kalau kebijakan kekhususannya sangat luar biasa.